Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi dan kita masih membahas tentang talak atau cerai antara suami istri. Dan itu jangan dilakukan kecuali kalau sangat-sangat terpaksa, karena setan itu suka terjadi perceraian. Kita sudah sampai pada bab ma jaa fil khiyar, bab tentang khiyar. Khiyar itu seorang suami menyuruh istrinya memilih. Kamu pilih saya atau pilih selain saya. Kalau boleh tetap bersama saya, ya sabar, hidupnya kayak begini. Dulu bisnisnya lancar, sekarang ada kendala. Nah, kamu pilih saya atau tidak? Kalau pilih saya, sabar, nggak usah ngomel-ngomel. Ngomel berujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau pilih yang lain silahkan, ya. Kamu pilih yang lain saja. Nah, apakah seperti ini terjadi talak ataukah tidak? Ini yang kita bahas. 1179 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, khayyarana, telah menyuruh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhtarnahu, lalu kami memilih beliau. Afakana talaqan, apakah itu menjadi talak? Artinya tidak menjadi talak. Ini kasusnya apa? Rasulullah menyuruh istri-istrinya untuk memilih. Kasusnya disebutkan pada surat Al-Ahzab. Mari kita lihat surat Al-Ahzab. Li azwajika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka silahkan saya akan beri pesangon kepada kalian, tapi akan saya ceraikan dengan cerai yang baik. Tidak akan digerutu oleh Nabi SAW, tapi dicerai dengan baik. Tapi kalau kalian itu menghendaki kepada Allah dan Rasulnya dan menghendaki akhirat, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar, yaitu adalah surga. Ini kasusnya adalah para istri-istri Nabi SAW minta nafkah kepada Nabi SAW yang memberatkan Nabi. Anggaplah misalnya minta perhiasan, karena istri-istri sahabat yang lain pakai perhiasan. Nah, Nabi tidak ngasih perhiasan pada mereka, mereka minta. Nah, ini memberatkan Nabi SAW. Akhirnya beliau marah. Nah, karena beliau marah, akhirnya Allah turunkan ayat tadi. Udah gini aja, istri-istrimu yang 9 itu kamu suruh milih. Milih kamu apa milih duit? Kalau milih duit, kasih duit tapi kemudian dilepas. Kalau milih kamu, ya sabar, ya. Namanya Nabi, tugasnya dakwah, bukan cari duit. Sehingga kalau butuh duit yang banyak, ya jangan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kata Aisyah, ini tidak terjadi talak karena akhirnya kami memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang di sini ada khilafiyah di antara para ulama.
Pendapat yang pertama kata Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, bahwasanya kalau si istri memilih dirinya maka itu dianggap 1 kali talak dan sudah bain. Bain itu putus alias tidak bisa rujuk. Ini kalau si istri milih dirinya, Pak. Kalau dia milih suami seperti kasusnya istri-istri Nabi tadi, maka tidak terjadi talak nih. Kalau milih diri sendiri, maka pendapat pertama mengatakan talak bain, talak yang putus. Tapi ada juga riwayat yang kedua, bahwasanya mereka berpendapat dianggap 1 kali talak, tapi talaknya talak raj'i, yaitu yang masih bisa rujuk lagi kepada suaminya. Kalau yang putus tadi nggak bisa rujuk, kalau mau rujuk harus akad baru. Tapi kalau yang raj'i ini masih bisa rujuk tanpa harus mengulang akadnya, cukup mengatakan saya rujuk kamu, selesai. Tapi kalau dia memilih suaminya, maka la syai'a, tidak terjadi apa-apa alias tidak terjadi talak. Pendapat berikutnya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau dia memilih dirinya sendiri, si istri tadi, maka dianggap 1 kali talak yang bain, yang putus. Tapi kalau dia memilih suaminya, maka dianggap talak tetapi yang raj'i. Jadi bedanya pendapat pertama dengan pendapat yang kedua ini apa? Pendapat yang pertama, Sayyidina Umar tadi berpendapat kalau milih suami maka tidak terjadi talak. Tapi pendapat yang kedua, pendapatnya Sayyidina Ali ini, kalau dia milih suami maka sudah terjadi talak 1, tapi masih bisa rujuk. Nah, sehingga kalau suaminya mengatakan saya rujuk kamu, atau suaminya mengumpuli istrinya, maka sudah sah terjadi rujuk, tetapi sudah terjadi atau sudah sah talak yang dijatuhkan tadi. Sementara itu Zaid bin Thabit berpendapat kalau dia memilih suaminya maka dihitung talak 1. Kalau dia memilih dirinya sendiri maka dihitung talak 3. Nah, ini lebih ngeri lagi, Pak. Tapi ini adalah perselisihan pendapat di antara para sahabat ya, sampai ada 4 pendapat kalau dirinci. Sekarang kita berpindah kepada perselisihan pendapat di kalangan ahli fikih. Di kalangan ahli fikih diringkas pendapatnya cuma ada 2. Pendapat mayoritas ulama sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar, berarti sesuai dengan pendapat yang pertama tadi. Apa pendapat yang pertama? Yaitu kalau dia milih suami maka tidak terjadi talak. Kapan terjadi talak? Kalau dia milih diri sendiri dan talaknya adalah talak yang bain, yang putus. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau memilih pendapatnya Ali. Nah, pendapatnya Ali tadi kayak apa? Yaitu semuanya dihitung talak, baik milih suami atau milih diri sendiri, semuanya talak. Hanya bedanya kalau milih diri sendiri maka talaknya bain, talaknya putus. Tapi kalau dia milih suami maka talaknya talak raj'i. Jadi perbedaannya hanyalah apakah terjadi talak ataukah tidak kalau si istri disuruh memilih dan dia memilih suami. Ada yang mengatakan terjadi talak, ada yang mengatakan tidak terjadi talak. Nah, pendapat yang mengatakan tidak terjadi talak sesuai hadis yang kita baca ini tadi, karena di sini Aisyah mengatakan afakana talaqan, apakah terjadi talak alias tidak terjadi talak dalam kasus yang kami istri-istri Nabi mengalaminya. Maka pendapatnya Sayyidina Umar ini lebih cocok dengan hadis yang sedang kita baca ini, dan itulah pendapatnya mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Yang menyelisih adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Berikutnya babu maja'a fi bab tentang al-mutallaqati thalathan, wanita yang ditalak 3, hukumnya adalah la sukna laha, dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal di rumah mantan suami, wala nafaqata, juga tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah. Jadi talak itu kan dibagi 2 ya. Ada talak yang bain, putus, ada talak yang raj'i, bisa rujuk lagi. Lah terus talak yang putus juga dibagi 2 lagi. Ada yang putus kecil sama putus besar. Putus kecil itu kalau sudah ditalak 1 atau 2, kemudian masa iddah habis dan suami tidak rujuk, nah itu disebut putus, tapi putus kecil. Mau rujuk lagi bisa, tapi harus akad baru. Kalau yang putus besar itu adalah talak yang sampai 3 kali.
Sudah ditalak satu, kemudian rujuk, kemudian ditalak yang kedua, kemudian rujuk, kemudian ditalak ketiga. Nah, di sini tidak bisa rujuk lagi. Ini namanya putus besar. Nah, ini yang sekarang kita bahas. Wanita ditalak 3, berarti sudah putus besar, maka dia tidak punya hak apa-apa. Tempat tinggal nggak punya, nafkah juga nggak punya. Jadi silakan pergi dari rumah suaminya, balik kepada bapak ibunya. Hadits 1180 dari Sya'bi, dia mengatakan, Fatimah binti Qais berkata, suamiku mentalakku 3 kali di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sukna laki, tidak ada tempat tinggal untuk kamu di rumah mantan suamimu ini, wala nafaqata, dan juga kamu tidak berhak diberi nafkah. Mughirah mengatakan, lalu saya sebutkan hadis ini kepada Ibrahim An-Nakhai. Maka Ibrahim mengatakan, Sayyidina Umar berkata, kami tidak akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara ucapan seorang wanita yang kami tidak tahu apakah dia itu hafal hadisnya atau dia lupa. Jadi hadis ini oleh Sayyidina Umar ditolak. Kenapa? Karena hadis ini hanya satu orang yang menyampaikan, yaitu Fatimah, dan ini seorang wanita. Dan seorang wanita biasanya daya ingatnya juga kurang kuat, banyak urusan dapur yang dia urusi. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar tidak menerima hadis ini, sehingga Sayyidina Umar punya pendapat yang lain. Apa pendapatnya? Adalah Umar itu menetapkan wanita yang ditalak 3 masih berhak mendapatkan tempat tinggal dan masih berhak mendapatkan nafkah selama masa iddahnya itu. Tapi kalau menurut hadis ini tadi, selama masa iddah tadi, karena putusnya sudah putus besar, sudah 3 kali cerainya, berarti sudah tidak punya tempat tinggal lagi dan sudah tidak berhak mendapatkan nafkah. Udah cari makan sendiri sana. Syafi'i mengatakan, saya masuk ke rumahnya Fatimah binti Qais yang dicerai tadi. Lalu saya bertanya kepadanya tentang keputusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadapnya. Maka dia mengatakan, suami saya mentalak saya sampai putus, yaitu sampai 3 kali. Lalu Fatimah ini mengadu kepada Nabi dalam 2 hal, masalah tempat tinggal dan nafkah. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ngasih kepada dia tempat tinggal, juga tidak ngasih nafkah. Terus dia tinggal di mana? Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi menyuruh saya supaya saya bermasa iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Jadi mungkin orang tuanya juga sudah nggak ada, Pak, Fatimah binti Qais ini. Nah, karena orang tuanya sudah nggak ada rumah, nah, berarti dia tinggalnya di rumah orang lain. Rumahnya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Kenapa yang dipilih Ibnu Ummi Maktum? Ini bukan karena dia tetangganya, bukan. Ibnu Ummi Maktum kana min aqribaiha, dia termasuk dari kerabat-kerabatnya Fatimah tadi. Disebutkan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini sepupunya Fatimah. Jadi ada hubungan kerabat, tapi tidak mahram, namanya sepupu ya. Saya dengan anaknya Pak D atau saya dengan anaknya Pak Le, nggak sepupu. Nah, dia dicerai, anaknya Pak D saya dicerai, kemudian tidak punya tempat tinggal, akhirnya dititipkan ke rumah saya. Nah, dalam kasus ini tentu saja bukan berarti Abdullah bin Ummi Maktum sendirian sama Fatimah berduaan, nggak boleh. Karena kalau cuma berduaan dalam satu rumah, ini namanya khalwat dan itu dilarang. Ini pasti ya Abdullah bin Ummi Maktum sama istrinya, sama anak-anaknya, kemudian dititipkan kepada dia Fatimah. Lah kenapa oleh Nabi kok dipilihkan Abdullah bin Ummi Maktum? Kenapa bukan kerabat yang lain? Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta, sehingga kalau Fatimah ini lepas jilbab tidak terlihat oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi tinggal di rumah itu masih nyaman. Karena apa? Tidak harus berukutan pakai jilbab, karena tidak terlihat auratnya oleh Abdullah bin Ummi Maktum kalau seandainya dia tidak pakai jilbab. Terus akhirnya nasibnya Fatimah tadi gimana? Akhirnya ketika sudah selesai masa iddah, dia dilamar oleh 2 orang. 1 Abu Jaham, 2 Muawiyah. Maka Fatimah cerita kepada Nabi, ya Rasul, ini saya dilamar 2 orang. Kata Nabi, siapa saja?
Abu Jaham sama Muawiyah. Kata Nabi, kalau Abu Jaham ini suka mukul istri, kamu nggak usah nikah sama dia. Kalau Muawiyah ini orangnya miskin, kamu nggak usah nikah sama dia. Terus nikah sama siapa? Sama Usamah saja. Nah, akhirnya Nabi memasukkan lamaran yang ketiga, yaitu Usamah, anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau cucu angkat beliau. Akhirnya menikah dengan Pak Usamah dan akhirnya sangat bahagia dengan pernikahan dengan Usamah tadi. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, sesuai hadis ini tadi, maka wanita yang ditalak 3 tidak punya hak apapun, baik itu tempat tinggal, baik itu nafkah. Kenapa? Alasannya karena suaminya sudah tidak bisa rujuk. Alasannya karena suaminya sudah tidak bisa rujuk, ya. Maka tidak punya tempat tinggal. Karena kalau suaminya tidak bisa rujuk, sementara si istri masih berada di rumahnya mantan suami tadi, gimana kalau mantan suaminya tadi muncul syahwatnya, kemudian dia mengumpuli itu, mengumpuli jadi zina dong. Kalau masih bisa rujuk, mengumpuli sama dengan rujuk. Lah ini nggak bisa rujuk, Pak. Nah kalau mengumpuli berarti gimana? Zina. Nah maka tidak punya tempat tinggal di situ. Masa iddahnya silahkan di luar tempat yang lain, ngontrak atau bagaimana terserah. Nah pendapat yang kedua adalah sebagaimana fatwa Sayyidina Umar tadi, bahwa yang ditalak 3 kali masih punya hak sempurna, tempat tinggal ada, nafkah juga ada, dan ini pendapatnya ulama-ulama Kufah, yaitu mazhab Hanafi. Pendapat yang ketiga, tengah-tengah ini Pak, tengah-tengah pendapatnya, yaitu dia hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi kalau nafkah tidak dapat. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi lebih banyak tampaknya yang berpendapat apa? Dia punya tempat tinggal tapi tidak punya nafkah. Kata Imam Syafi'i, dia punya tempat tinggal berdasarkan surat At-Talaq ayat 1. La tukhrijuhunna, jangan kalian mengusir istri kalian yang kalian cerai, min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka, wala yakhrujna, dan jangan mereka keluar, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka melakukan satu kekejian yang nyata. Nah, kekejian yang nyata ini apa? Ditafsirkan oleh para ulama, itu adalah al-bada, yaitu kata-kata yang kasar, sehingga dia itu kasar kepada keluarganya, kepada suaminya. Nah, maka kata Imam Syafi'i, ini Fatimah binti Qais, dia itu tidak dikasih tempat tinggal karena dia itu biasanya ngomongnya kasar kepada suaminya, maka nggak dikasih tempat tinggal. Nah kalau masih dikasih tempat tinggal, kasihan suaminya, kupingnya panas terus setiap hari, dikasari oleh mantan istrinya yang sudah dicerai 3 kali itu. Nah sehingga dia tidak berhak mendapatkan tempat gara-gara kasarnya, gara-gara fahishatin mubayyinah. Kalau dia tidak punya fahishatin mubayyinah, ya berarti masih kembali ke hukum asal, yaitu punya tempat tinggal. Terus kata Imam Syafi'i, adapun nafkah tidak diberikan kepadanya berdasarkan sabda Nabi SAW yang tadi, yaitu yang sudah kita baca di atas tadi. Nabi tidak ngasih nafkah kepada Fatimah binti Qais, sehingga berarti dia tidak berhak dapat nafkah. Saya ikut pendapat Imam Tirmidzi, Pak. Pendapatnya Imam Tirmidzi apa? Bahwasanya yang ditalak 3 itu la sukna, tidak punya tempat tinggal lagi, wala nafkah, dan tidak punya nafkah lagi. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Lah hadisnya sahih, ya sudah diterima. Tidak perlu kita beralasan. Ini kita tidak tahu nih yang menyampaikan hadis ini hafal atau lupa. Namanya manusia itu bisa hafal, bisa lupa. Kenapa kita harus suudzon bahwa dia tidak hafal atau dia lupa? Ya jangan disuudzon nih. Zahirnya dia yakin menyampaikan hadis itu, ya sudah. Itu berarti benar dia mendengar itu dari Rasulullah SAW. Tapi yang namanya perselisihan pendapat harus diakui bahwa itu tetap masih ada perselisihan pendapat seperti itu. Berikutnya babu majaa, bab tentang la talaqa, tidak ada talak qabla nikah, sebelum nikah. Jadi talak itu sahnya kalau terjadinya setelah nikah. Talak sebelum nikah enggak terjadi. Contohnya apa? Contohnya
seseorang laki-laki marah kepada istrinya tetangga. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya tetangga tadi, kamu saya talak dari suami kamu. Nah, itu tidak sah, Pak. Kok iso apa mentalak aku? Suami saya masih cinta sama saya kok kamu mentalak. Nah, maka talak dari orang yang tidak menikahi si perempuan tadi tidak sah. Mau sah caranya adalah istri tetangga tadi ditunggu sampai dia menjadi janda. Kalau sudah menjadi janda, Anda nikahi. Habis Anda nikahi, kemudian Anda talak. Nah, itu baru sah. Tapi kalau belum dinikahi, ya tidak sah. Atau contoh lain misalnya, seorang laki-laki dari Solo melamar orang Sunda, tidak diterima, marah-marah dia. Maka dia mengatakan, semua wanita Sunda, kalau saya nikahi langsung terjadi talak, langsung saya talak. Saking marahnya dia. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia melamar lagi orang Sunda, Pak, dan ternyata diterima. Nah, ucapan dia yang bertahun-tahun dulu itu apakah terjadi ataukah tidak? Dulu dia mengatakan semua wanita Sunda kalau saya nikahi maka otomatis talak. Nah, jawabnya adalah tidak terjadi talak sebelum nikah. 1181 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, la nadra, tidak ada nadar libni Adam, untuk manusia, fima la yamlik, pada sesuatu yang dia tidak memiliki. Jadi misalnya seseorang sakit kemudian bernadar, kalau saya sehat saya akan sedekah 1 miliar. 1 juta dia nggak punya, sedekah 1 miliar. Sekarang nanti apa 1 miliar itu bisa diambil dari upil kita, keluar 1 miliar, nggak bisa. Ya sudah, berarti nadarnya tidak sah. Wala itqa, dan tidak ada memerdekakan budak fi ma la yamlik, pada apa yang dia tidak miliki. Dia mengatakan kalau saya sehat saya akan merdekakan budak. Budak aja nggak punya, kamu orang miskin, ya berarti tidak sah. Wala talaq, dan tidak ada talak fi ma la yamlik, pada apa yang dia tidak miliki. Mentalak yang bukan istrinya atau belum jadi istrinya tidak sah. Tapi di sini disebutkan beberapa pendapat, ya. Pendapat mayoritas ulama sesuai hadis ini tadi, bahwasanya tidak sah talak sebelum nikah. Tapi ada pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Mas'ud, bahwasanya dia mengatakan fil mangsubah, pada wanita yang mangsubah, innaha tatluk, sesungguhnya dia tertalak. Dan itu juga diriwayatkan oleh Nakhai dan yang lain-lain. Mereka mengatakan idza waqata nuzila, kalau dia sudah menentukan waktunya maka diturunkan talak tersebut atau dijadikan talak tersebut. Dan seterusnya, ini banyak penjelasan dari Imam Tirmidzi, tapi tidak begitu penting untuk kita. Yang penting adalah apa yang sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya penjelasan tambah dari Imam Tirmidzi ini bagus kalau dibaca semuanya, tapi ini tempatnya lebih pantasnya di pesantren-pesantren. Kalau di tempat-tempat yang umum seperti di masjid begini, udahlah diambil yang mudah saja. Berikutnya babu majaa, bab tentang anna talaqal amah, bahwasanya talak seorang budak perempuan itu tatliqatan, itu hanya 2 kali talak. Jadi maksudnya hukum untuk istri yang merdeka dengan istri yang budak itu beda, Pak. Kalau panjenengan itu punya istri merdeka, maka talak 2 kali masih bisa rujuk, kemudian talak yang ketiga itu baru putus besar. Tapi kalau istri panjenengan adalah budak, maka talaknya yang bisa rujuk cuma 1 kali. Kemudian yang kedua ini sudah talak besar. Jelas ya? Nah, maka seolah-olah budak itu hanya separuh dari merdeka. Merdeka 3, nah, separuhnya 3 berapa? 1,5 sebenarnya kan? Tapi kan nggak mungkin talak 1,5 ini. Akhirnya dibuat 2. Tapi yang saya jujur, hadisnya memang cuma 1 dan tidak sahih. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talaqul amah, talaknya budak itu tatliqatan cuma 2 kali. Wa iddatuha, sementara masa iddahnya juga cuma 2 kali haid.
Kalau merdeka masa iddahnya salasata quru, 3 kali haid. Maka berarti budak ini separuhnya dari orang yang merdeka. Ini meskipun hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena kata Imam Tirmidzi, kami tidak mengetahui hadis ini marfu' dari Nabi selain dari hadisnya Mudhahir ini. Sementara Mudhahir ini kami tidak mengetahui meriwayatkan hadis selain satu hadis ini. Nah, berarti masalahnya di rawi bernama Mudhahir bin Aslam ini. Ini perawi yang tidak terpercaya, tidak kuat. Jadi yang benar ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan dari Aisyah. Fatwa Aisyah. Aisyah mengatakan talaknya budak 2 kali. Bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena cuma ada satu hadis saja, ya dipakai oleh para ulama, yaitu dipakai oleh Imam Syafi'i dan yang lain-lain, ya, karena tidak adanya hadis yang lain dalam bab ini. Dan mungkin ini dikuatkan dengan dalil umum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita temukan wanita budak dikasih separuh hukum bagi wanita merdeka. Silahkan nanti dilihat pada surat An-Nisa ayat 25. Fa in ataina bi fahisha, kalau budak melakukan zina, fa alaihin nisfu, maka hukumannya adalah separuh ma'alal muhsanati minal adab, dari siksaan hukuman untuk wanita merdeka. Jadi zina kalau merdeka cambuknya 100 kali, kalau budak berarti 50 kali. Nah, di sini dibuat separuh, berarti untuk talak dan haid ini juga dikiaskan, maka menjadi separuh juga. Mungkin bisa dikuatkan dengan dalil ini, tapi yang jelas hadisnya yang kita baca ini memang derajatnya tidak sahih. Berikutnya bab majaa fiman, bab tentang orang yang yuhaddits nafsahu, dia ngomong kepada dirinya sendiri, maksudnya dia meniatkan dalam hatinya bitolaki imraati, untuk mentalak istrinya. Apakah sudah sah atau tidak? Panjenengan lelah, kemudian karena safar, kemudian sudah mendekati rumah, telepon istri supaya disiapkan air hangat nih. Jadi pengennya masuk rumah langsung mandi dengan air hangat. Istri ditelepon nggak ngangkat-ngangkat, Pak. Marah ini, dalam hati mengatakan sampai rumah tak talak. Maka begitu sampai rumah, ternyata istrinya menyambut dengan hangat, dengan senyum yang sangat manis, dan mengatakan sudah saya siapkan air bi, padahal tidak menerima WA tadi. Nah, tapi sudah punya insting dia, ini suami saya pasti lelah, saya siapkan air. Nah, panjenengan nggak jadi mentalak, tapi sudah meniatkan, gimana talaknya sudah sah atau tidak? Ini hadisnya 1183 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajawazallahu, Allah memaafkan li ummati, untuk umatku, ma haddatsat bihi anfusaha, sesuatu yang dia bisikkan pada hatinya sendiri, ma lam tatakallam bih, selama dia belum mengucapkan, au ta'mal bih, atau dia belum mengamalkan. Nah, berarti dari hadis ini diambil pelajaran talaknya tidak sah karena baru diniatkan dalam hati. Jadi sahnya talak kapan? Kalau sudah dilafalkan. Berdasarkan sabda ini, takallam. Bagaimana kalau bisu? Nah, kalau bisu ya bagaimana caranya orang bisu mengungkapkan? Kalau dia pakai WA tulisan, kamu saya talak, nah itu sudah sah. Demikian juga orang yang bicara, bisa bicara tapi dia nulis dengan WA ke istrinya, kamu saya talak, ini sudah sah. Makanya ada ucapan mengatakan al-isyarah taqumu maqamal ibarah, isyarat itu sama dengan ucapan, maka tulisan juga sama dengan ucapan. Kalau orang bisu biasanya apa isyaratnya, bagaimana mentalak itu? Apakah begini? Nah, kalau misalnya maksudnya begini itu talak, ya berarti talak sesuai dengan isyarat yang biasa berlaku. Dan di sini Imam Tirmidzi tidak menyebutkan adanya perselisihan pendapat, sehingga tampaknya disepakati oleh para ulama dalam hal ini. Berikutnya bab majaa fi, bab tentang al-jiddi, sungguh-sungguh, wal hazli, dan bergurau fit talaqi, dalam bab talak. Bolehkah kita bergurau dengan istri
mengatakan kamu saya talak padahal cuma guru saja. Nah, ini hadisnya 1184 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun, tiga perkara jidduhunna jiddun, yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, wa hazluhunna jiddun, tapi sendaugurannya juga dihitung sungguh-sungguh." Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah talak, yang ketiga adalah rujuk. Jadi misalnya panjenengan punya anak perempuan, Pak, kemudian panjenengan guyon bersama teman panjenengan, iki anakku perempuan tak nikah ke karo kowe. Nah, temannya tadi mengatakan qabil tu, padahal guyon, itu sudah sah, Pak. Sehingga panjenengan ambil anak perempuannya, kau boleh, sudah sah. Wakil dia dulu loh, Pak usah langsung sah dia tadi. Gua aku diantemi bojoku piye iki kok. Karena nikah nomor 2 belum lapor dulu, akhirnya dia ketakutan. Nah, makanya jangan untuk main-main, Pak. Ngomong qabil tuh saya menerima, itu jangan untuk main-main. Atau saya menikahkan kamu, itu jangan main-main. Itu dikatakan ya, itu sudah sah langsung. Talak juga begitu, kamu saya talak, nah ini sudah sah meskipun sendaguru. Gurumu tak talak, itu sudah sah talak, meskipun dia mengatakan cuma lehernya, karena leher itu tidak bisa dipisahkan dengan badan yang lain, sehingga kalau mentalak leher sama dengan mentalak semua. Kepalamu saya talak, nah itu sah, jatuh talak. Beda kalau upilmu saya talak, nah itu tidak terjadi, Pak, karena upil itu bisa lepas ya. Nah, tinggal upilnya kayak bojone nyong, Mas, talak kan, ya. Nggak terjadi talak ya. Rujuk juga begitu, rujuk main-main sudah sah. Dan rujuk ini ada 2 cara. Ar-raj'ah, cara yang pertama adalah bil qaul, dengan ucapan saya rujuk sama kamu, nah itu sudah sah. Yang kedua adalah bil jima', dengan menghubungi istri, tapi yang kedua ini fihi khulfun, diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan rujuk harus ucapan, jima' tidak bisa, tidak disebut rujuk. Kalau mazhab Hambali, rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Karena hubungan suami istri itu adalah hanya boleh dilakukan oleh orang yang masih statusnya suami istri. Nah, berarti ketika dia melakukan hubungan, itu berarti seolah-olah sudah memperbarui hubungan lagi setelah ditalak. Berikutnya bab maja' fil khulu, bab tentang khulu. Khulu ini banyak orang yang tidak tahu definisinya apa. Dikira khulu itu wanita minta talak, tidak harus begitu. Jadi saya kasih definisi ya. Al khulu ini definisi para ulama. Talaqun bi'iwadin, talak dengan adanya ganti yang diberikan oleh istri kepada suami, nah itu namanya khulu. Tapi kalau istri minta talak dan suaminya menyetujuinya dan tidak ada sesuatu yang diberikan oleh istri kepada suami, ya namanya bukan khulu. Mas, talak saja saya, serah kuat ini, karena kasar suaminya misalnya. Maka suaminya mengatakan ya wes kamu saya talak, saya sudah boleh meneh. Maka itu namanya talak, bukan khulu. Kalau khulu itu berarti si istri memberikan maharnya yang dulu misalnya, atau memberikan apalah sesuai kesepakatan. Saya di khulu mas ya, ya boleh, minta berapa? Minta 100 juta, nah, kasih 100 juta, kemudian dia pergi. Itu namanya khulu, karena ada sesuatu yang bukan, kebalik. Yang memberikan adalah istri ya, istri yang ngasih kepada suaminya. Kalau suaminya ngasih kepada istri bukan khulu, itu pesangon namanya. Berikutnya 1185 dari Rubaiyah binti Muawwid putra Afrah, dia khulu di masa Nabi SAW. Maka Nabi menyuruh dia atau dia disuruh untuk menjalani masa iddah bihaidatin, selama 1 kali haid. Nah, ini menunjukkan bahwa khulu dengan talak itu berbeda. Talak masa iddahnya 3 kali haid, sementara khulu masa iddahnya cuma 1 kali haid. Karena itu dari kata-kata haidah
masa iddahnya cuma 1 kali haid, ini muncul pendapat ulama bahwasanya apa? Annal khul'a faskhun, bahwasanya khulu itu bukan talak, tapi itu menghapus pernikahan. Maka khulu tidak sama dengan talak. Tapi pendapat yang kedua mengatakan al khulu'u talaqun, khulu itu juga talak juga. Nah, sehingga di sini diperselisihkan oleh para ulama, apakah khulu itu hukumnya sama dengan talak, alias dihitung talak atau tidak, ataukah tidak dihitung talak. Nah, pendapat pertama mengatakan tidak dihitung talak, sehingga kalau nanti misalnya nikah lagi karena rujuk lagi, maka talak khulu yang pertama itu tidak dikatut-katutkan. Oh, dulu sudah pernah khulu 1 kali, berarti sudah talak 1 kali, berarti tersisa 2. Enggak begitu. Karena khulu itu tidak dianggap sebagai talak, dan ini dalilnya karena hanya 1 kali haid saja. Seandainya ini termasuk talak, pastinya disuruh menunggu 3 kali haid. Tapi ini memang masalah khilafiyah. Kemudian berikutnya 1185 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya istrinya Thabit bin Qais khulu dari suaminya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruhnya untuk bermasa iddah 1 kali haid. Inilah khulu satu-satunya yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis ini tadi disebutkan Rubaiyah binti Muawwidh, ya kan? Sementara kalau di hadis berikutnya itu disebutkan istrinya Thabit bin Qais. Nah, berarti nggak disebutkan namanya di sini. Istrinya siapa? Namanya siapa? Nah, kalau hadis sebelumnya disebutkan namanya adalah Rubaiyah binti Muawwidh bin Afra. Jelas ya? Jadi ini kasus yang sama, Pak. Hanya saja yang hadis pertama ini disebutkan nama perempuannya Rubaiyah. Sementara hadis yang kedua ini disebutkan nama laki-lakinya Thabit. Nah, sebenarnya Thabit bin Qais ini seorang sahabat Nabi yang sangat utama. Thabit bin Qais ini mendapatkan julukan Khatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatibnya Nabi. Karena kalau ada tamu dari negara jauh, dari kerajaan-kerajaan kafir misalnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang disuruh maju oleh Nabi ini Thabit ini. Dia kalau ceramah keras suaranya, maka dia sebenarnya punya fadilah yang besar. Tapi kenapa istrinya ini malah minta khulu? Kenapa? Nah, di sini ada 2 riwayat yang dapat kita temukan kenapa dia minta khulu. Yang pertama, ini meskipun orangnya punya kelebihan tapi juga punya kelemahan. Sok-sok kadang-kadang itu menyebabkan mukul istri, akhirnya tulangnya retak. Itu ada sebut riwayat begitu. Ada juga riwayat yang lebih populer mengatakan bukan itu, tapi dia itu sangat jelek banget wajahnya. Jadi istrinya itu dulu sama Thabit bin Qais ini, sama suaminya ini nggak masalah. Tapi suatu hari Thabit ini bersama teman-temannya datang ke rumah. Nah, istrinya buka pintu itu melihat, loh, kok bojoku paling cendek, paling elek, paling ireng. Kumpul 3 nih, Pak. Jadi misalnya ada 3 orang, paling cendek ini bojoku, paling nyetang tuntang ya bojoku. Wajah ya Allah, wis marai nesutok wae. Akhirnya dia minta talak dari suaminya ini. Karena itu diambil pelajaran dari situ, jangan panjenengan itu kalau punya istri kemudian ngajak teman-teman panjenengan yang ganteng-ganteng ke rumah panjenengan, nanti istri panjenengan jadi tidak nyaman sama panjenengan. Asalnya sama panjenengan nggak masalah, gara-gara ada bandingannya tadi malah jadi apa? Jadi bermasalah. Nah, saya nggak tahu ya dari 2 riwayat itu mana yang benar, ataukah mungkin dua-duanya benar. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat tetapi dhaif, dia mengatakan, wahai Rasulullah, suami saya ini akhlaknya tidak masalah, agamanya tidak masalah, tapi wajahnya itu sangat jelek yang kalau saya melihatnya itu pengen tak ludahi,
saking jeleknya. Saya nggak bisa bayangkan Pak, wajah kayak apa seperti itu ya. Sampai melihat sampai pengen meludah. Nah, padahal istri meludahi suami dosa besar itu. Nah, saya khawatir saya malah melakukan dosa besar. Saya minta talak saja supaya tidak melakukan dosa besar. Jadi minta talak boleh kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab nggak boleh. Suami istri nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba istri minta talak, haram, hukumnya haram. Saya tampilkan di sini dalil yang menunjukkan haram. Supaya istri itu tidak mudah-mudah minta talak. Kalau masih bisa sabar, sabar. Ayyuman ra'atin, siapapun wanita sa'alat zawjaha talak, minta talak kepada suami, min ghairi ba'sin, padahal tidak ada masalah apa-apa, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram mendapatkan bau surga. Ngeri sekali kan? Berarti apa? Haram dan termasuk dosa besar ini minta talak. Kemudian di sini oleh Imam Tirmidzi disebutkan perselisihan pendapat. Pendapat pertama, mayoritas para ulama, aksar itu mayoritas, bahwasanya masa iddah bagi wanita khulu itu sama dengan masa iddah bagi wanita talak, yaitu 3 kali haid. Dan inilah pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang kedua, sesuai hadis ini tadi, bahwasanya masa iddahnya wanita khulu cuma 1 kali haid. Kata Imam Ishaq, meskipun ini pendapatnya sedikit yang memakai, tapi kalau dia memakai pendapat ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena sesuai hadis yang sahih. Jadi saya terus terang di sini, saya tidak pakai pendapat mayoritas ulama. Kalau mayoritas ulama, mungkin juga madhab arba'ah, ya. 4 madhab berpendapat bahwa ini semuanya masa iddahnya dihitung 3 kali. Kenapa? Karena mereka menganggap ini talak sama dengan talak, berarti masa iddahnya 3. Nah, saya mengikuti pendapat yang mengatakan ini bukan talak, ini fasakh. Ini dihapus nikahnya. Gara-gara hadis ini sahih mengatakan bihaidah. Imam Tirmidzi saja mengatakan hadisnya hasan. Hasan sama dengan sahih, ya, bisa dipakai sebagai dalil. Nah, karena itu berdasarkan hadis ini tidak masalah kita mengikuti pendapat meskipun pendapatnya pendapat yang minoritas. Yang penting apa? Dalilnya sahih atau hadisnya sahih. Ini yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.